Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarhu rahimahullahu ta'ala wa adamana bihima wa bi ulumihima fi darain amin. Thumma syafa'atu fi takhfifil 'adzabi liman istahaqqa al-khuluda fin nari fi ba'di awqati ka Abi Talibin. ثم شفاعته في أطفال المشركين ليدخلوا الجنة ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة ولمن صبر على أوائها ولمن زاره صلى الله عليه وسلم بعد موته ولمن أجاب المؤذن ودعا له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة ثم شفاعته kemudian syafaat fi takhfifil azabi untuk meringankan siksaan liman bagi orang-orang istahaqqal khuluda finnari yang telah ditetapkan kekal di neraka. Jadi nanti ada sekelompok orang yang kekal di neraka, cuman pada ada hari-hari tertentu istirahat, enggak disiksa. Siapa itu? Ya, Ka'abi Talibin, seperti Abi Talib. Ini pamannya Nabi, incingnya Nabi, ayahnya Sayyidina Ali. Jadi incing sekalian besan. Sayyidina Ali menantunya Nabi, bapaknya Sayyidina Ali, Abi Talib itu encingnya Nabi. Jadi encing sekalian besan. Nabi Muhammad punya anak Fatimah, dikawinin sama Sayyidina Ali. Nah, untuk Abi Talib ini, dia nanti masuk neraka, tetapi dalam hari-hari tertentu siksaannya diringankan atau bebas dari siksaan. Gampangnya kalau orang yang di penjara, di penjara ada istirahatnya, enggak ada ya? Boleh hari Minggu gitu keluyuran, enggak boleh. Enggak boleh kalau di penjara. Cuma kalau yang punya duit konglomerat di penjara mah boleh-boleh aja dah. Nah, kondangan bisa datang. Nah, itu ini orang-orang yang masuk neraka. Ini syafaat. Tsumma syafa'atu fi atfalil musyrikin liyadkhulul jannata. Tsumma syafa'atu kemudian syafaat fi atfalil musyrikin untuk anak-anak kecil orang-orang musyrik liyadkhulul jannata supaya mereka masuk surga. Nah, nih orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman itu di neraka selama-lamanya. Tetapi untuk anak-anak mereka, atfal, itu anak-anak mereka. Siapa atfal ini? Yang belum balik. Yang belum balik itu nanti masuk surga. Ini diberikan syafaat. Nah, kalau udah head, udah balik, yaitu di neraka. Tapi kalau yang belum balik, dia itu masuk surganya Allah Subhanahu dapat syafaat. Nah, nanti bagaimana dengan hewan? Hewan itu kambing, kucing, apa aja tuh. Nah, nanti mereka ada hisapnya juga. Yang dulu umpama ada hewan saling menyakiti dihisap juga. Tadi hisap bagaimana? Ya sudah mereka turoba jadi tanah. Jadi tanah udah hilang, tidak ada ceritanya lagi. Makanya orang-orang kafir yang di neraka itu ya laitani kuntu turoba. Tuh, coba saya jadi tanah ya. Maksudnya tidak diciptakan jadi manusia, jadi hewan. Jadi hewan, nanti di akhirat itu nggak ada cerita lagi, semua jadi tanah. Nah, ini mungkin yang dipercayai oleh orang-orang yang beragama itu bahwasanya nanti ada inkarnasi, reinkarnasi. Manusia yang sekarang jadi manusia mati, udah jadi monyet, jadi ketek, jadi bedes, sama aja. Nah, itu kepercayaan itu nggak benar. Jadi manusia nggak ada yang inkarnasi, kemudian jadi kebo, jadi kalajengking, nggak ada. Udah mati, ya sudah mati, ruhnya ya sebagai manusia, nggak jadi inkarnasi jadi hewan bentuk lain. Nah, tapi kalau hewan itu tetap nanti dibangkitkan dari kubur dan ada hisapnya. Setelah itu mereka sudah tidak lagi ada cerita, sudah jadi tanah semua. Beda dengan manusia, jin dan malaikat, semuanya akan hidup kembali di akhirat, akan menerima nasibnya masing-masing. Nah, kalau anak-anak orang musyrik ini mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liman mata bil Madinati. Tsumma syafa'atuhu kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa syafaat Nabi? Liman, buat orang-orang mata yang meninggal dunia bil Madinati di Madinah. Ini jamaah haji yang meninggal dunia, meninggal ketika ada di Madinah itu dapat syafaatnya Nabi. Makanya Bapak dan Saudara, karakter orang Madinah dengan karakter orang Mekah beda. Kalau orang Madinah karakternya ada halus. Orang Mekah itu ada kasar. Kenapa? Karena di Madinah ada Nabi. Meskipun Nabi udah wafat, itu karakter orang Madinah masih sekarang.
ada sopan-sopan, halus. Tapi kalau orang Mekah, nah itu kasar-kasar. Itu sering kita dengar di Mekah itu orang teriak-teriak. Tapi di Madinah nggak ada. Anteng, karena ada siapa? Ada Nabi SAW. Masyarakat sana menghargai betul Nabi. Nah, Bapak dan Saudara, orang yang wafat di Madinah itu dapat syafaat Nabi. Kalau kita ziarah ke Madinah, ke makam Nabi itu, jangan berpikiran bahwasanya Nabi itu nggak tahu. Kalau kita datang, tahu Nabi itu. Jangankan Nabi. Kalau kita ke kuburan bapak kita tuh, dia lihat. Kita Jumat ziarah kubur. Itu bapak kita tahu. Lalu tong tumben. Nah, itu dia lihat. Apalagi Nabi SAW tahu siapa yang hadir. Makanya Bapak dan Saudara, kita itu begitu sampai di makam. Jadi kan ini makamnya Nabi. Sini nih, di Raudhah. Ini begini nih, Raudhah sebelah sana. Nah. Ini masjid mihrab, sana makamnya Nabi Raudhah. Ini makamnya Nabi Abu Bakar, kemudian Umar. Ini makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Jajar begini nih, membelakangi. Bukan berarti kok makamnya jajar, iya. Makam jajar itu posisinya ini makam Nabi Abu Bakar di bawahnya, Umar sebelah sini. Nah ini ketika kita ziarah ke Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Itu beliau jawab, cuma kita kagak dengar. Nah kalau kita dengar, kita kabur. Tapi kalau mungkin kalau Nabi yang jawab, kita nggak bakal kabur. Kenapa? Karena kita sangat merindukan sosok beliau. Bapak dan Saudara, ini seandainya Nabi masih hidup, seandainya. Kayak apa coba kita? Kita akan, apa yang akan kita tuturkan kepada beliau? Apa yang akan kita katakan kepada beliau? Tentang problema manusia saat ini. Tentang problem kita hidupnya saat ini. Apa yang akan kita adukan? Soalnya ini banyak sekali mungkin. Dan kita kalau di situ nggak mau pulang-pulang. Pasti akan nginep di sana. Kenapa? Karena Nabi itu Masya Allah, sosok yang luar biasa akhlaknya, tutur katanya. Lembut, menenangkan hati. Dan beliau itu nggak marah, nggak ngomel-ngomel, nggak maki-maki orang. Meskipun disakiti. Kan sering kita dengar tuh kalau ceramah-ceramah maulid. Nabi SAW itu menyuapi wanita Yahudi yang buta. Nah, sama Nabi disuapin. Suapin, dikunyah dulu dari mulutnya baru disuapin. Karena udah tua nggak punya gigi. Nah ini, kita jangan berpikiran jijik. Nabi SAW itu nggak ada yang berbau dari mulutnya. Dia subuhnya wangi semua. Jangankan itu kotorannya sendiri, itu lantai, tanah itu berebut untuk mencaploknya. Kalau kita berebut nyalain orang. Siapa yang berak? Begitu. Kenapa nggak ada tuh wangi semuanya. Sampai air sendinya itu suci, nggak najis. Darahnya suci. Keringetnya, nah, dikerok tuh jadi bibit minyak wangi. Kalau kita jadi asem. Nah itu, nah dikunyah oleh beliau kemudian disuapin. Itu bertahun-tahun begitu, setiap hari. Sambil dia ngomel-ngomel, maki-maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak jukis, biar aja terus. Nah suatu saat ketika beliau wafat, Abu Bakar gantiin. Nah, Abu Bakar nggak tahu kan, cuma disuapin aja. Kan engkau ini, siapa engkau ini? Yang biasa menyuapi, enggak seperti itu. Yang biasa menyuapi aku itu, dia kunyah dulu baru masukkan kamu ini enggak. Abu Bakar kaget, boleh tahu bahwasanya manusia yang biasa menyuapi engkau itu telah meninggal dunia. Dialah yang kau maki-maki. Wanita itu langsung nangis sesungguhkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, Bapak dan Saudara nih, masa kita nggak mau kepengen ketemu sosok yang kayak begini? Nah kita aja nih, kalau di TV, kita lihat di YouTube, Pak Jokowi kemana-mana kan. Pak Jokowi pada minta foto kan. Itu kemana-mana pada itu sosok manusia yang biasa. Ini kalau Nabi kayak apa coba kita mau didudukannya? Itu sangat aneh kalau orang nggak kepengen ketemu Nabi. Makanya alasan kita kenapa kita umroh rindu pada Nabi. Pengen apa? Jumpa kepada beliau. Nah ini ingin bertemu sosok yang akan mengayomi kita, memberikan syafaat kita di dunia dan di hari kiamat. Masa sih nggak kepengen? Pasti kita akan sangat kepengen. Nah, sampai itu pula beliau ini nanti akan berikan syafaat buat orang-orang yang meninggal di Madinah, jamaah haji. Tapi jangan niatan pergi haji pengen mati di sana. Kan orang tua kita begitu tuh dulu. Gua pengen mati di Mekah, pengen mati di Madinah. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan yang keluarganya pengen dia pulang. Pengen dia pulang. Waliman mata bil Madinatin, buat orang yang meninggal dunia di Madinah. Waliman sabara ala awaiha. Waliman, dan buat orang-orang sabara yang bersabar ala awaiha, atas hal-hal yang tidak menyenangkan di Madinah. Jadi apa tuh? Iklim di Madinah itu kalau dingin luar biasa dinginnya, kalau panas lebih dahsyat lagi. Itu saya waktu tahun 97 pergi haji. Di Madinah itu musim dingin penghabisan. Musim dingin penghabisan itu dinginnya ya dingin, cuma tidak ekstrim. Tapi kalau hawa itu angin lewat, masuk ke hidung kita itu panas anginnya itu. Jadi hawanya dingin, tapi kalau angin berhembus, masuk ke telinga hidung kita, itu panasnya luar biasa. Makanya dulu kita pakai masker.
Nah, tubuh kita tuh nggak berkeringat, kering tubuh kita, tidak ada keringatan dan tidak ada bau badan karena nggak keringatan. Nah, itu cuman saya alergi dingin jadi gatal, tubuhnya tuh gatal. Tapi begitu pindah ke Mekah, karena di Mekah itu udah panas, keringetan kita hilang penyakit itu, gatal-gatalnya itu hilang. Nah ini kalau lagi ekstrim panasnya itu, ini saya baca dalam pernah ngaji dulu sama Kiai Nu'man Zain, guru saya di Buntet, ngaji Sahih Bukhari, itu menjelaskan tentang Madinah. Madinah itu kalau dingin itu ekstrim sekali, kalau panas ekstrim sekali panasnya itu, melebihi kota-kota di dunia itu Mekah, di Madinah. Nah, orang-orang yang sabar tinggal di Madinah terhadap hal-hal yang tidak nyaman di Madinah, itu dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliman zarahu Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi. Waliman, dan berikan syafaat kepada orang-orang zarahu yang berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi, sesudah beliau mati, wafat. Nah, sesudah beliau wafat kita ziarah, itu dapat syafaat. Makanya kalau ibu-ibu kaum perempuan itu ada waktunya tuh, biasanya pagi mereka ziarah Nabi, dikasih waktu, kemudian untuk di Raudhah juga untuk waktunya pagi. Yang orang laki, zatnya perempuan itu nggak boleh ada di Masjid Nabawi. Ini keistimewaan buat orang-orang yang ziarah kepada Nabi, padahal beliau sudah wafat. Waliman ajabal muazzina, dan syafaat buat orang-orang yang menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa? Bisa nggak, Pak? Bisa? Kagak bisa? Apalagi ada tamu. Di azan Muhammad itu. Ini hal yang sepele, tapi jarang orang bisa ngelakonin. Coba dah. Kita dengar azan, kagak ada yang jawab. Diam semuanya. Nah, maksudnya kita berdua jawab tuh azan. Nah, dalam sebuah hadis tuh, dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu barang siapa menjawab azan, dia masuk surga. Kok seenteng itu sih masuk surga? Gara-gara jawab azan doang? Ternyata kagak ada orang yang bisa ngelakonin. Hatta yang di masjid pun nggak jawab, diem aja. Nah, ini kita rubah nih. Kalau dengar azan kita jawab. Berhenti sejenak, lagi rapat, berhenti ngomongnya, dengerin azan, jawab. Ternyata ini fadilahnya dapat syafaat Nabi. Ya, waliman ajabal muazzina, dan syafaat buat orang-orang yang menjawab azan. Ternyata itu kata Nabi, orang yang jawab azan itu masuk surga. Ternyata itu dapat syafaat Nabi. Wa da'alahu sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan buat Nabi al-wasilata, wasilah. Makanya Pak, ini kita kudu ngaji biar tahu doanya azan apa. Ya, jawab azan kan kalau ada yang kalau subuh tuh as-salatu khairum minan naum. Jawab, shaddaqta wa barrarta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Namanya taslib. Taslib, as-salatu khairum minan naum, shaddaqta, benarlah kamu. Wa barrarta, kamu telah berbuat baik, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kami termasuk orang-orang yang bersaksi. Apa sih maknanya as-salatu khairum minan naum? Waktu saya ngaji di langitan itu, Simbah Yai Ahmad Marzuki Said Allah yarham pernah menjelaskan, as-salatu khairum minan naum itu dudu salat luwih apik timbang turu. Yes, gone wis ngono kuwi. Tapi bukan itu maksudnya. Salat lebih baik maksudnya pergi kenikmatan yang kau peroleh dengan tidur kalah dengan kenikmatan kamu pergi ke masjid salat subuh. Itu maksudnya. Kalau salat sama tidur lebih baik salat, ya benar. Tapi bukan itu maksudnya. Kenikmatan yang kau peroleh dengan bangun, pergi ke masjid, melaksanakan salat subuh berjamaah lebih baik daripada kenikmatan yang kau peroleh dengan tidur. Kan sedang enak-enaknya tuh. Tarik tuh. Kalau yang azan aki-aki, orang Sunda jauh. Entah solamat lagi, entah kunaon-naon. Hujan sibuk. Insyaallah. Ini. Jawab azan tuh. Dan juga baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah. Wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'anta. Innaka la tukhliful mi'ad. Cari ini Pak di YouTube tuh, banyak tuh, di googling aja tuh, apalin doanya. Masa saya nggak kepengen dapat syafaat Nabi. Nah, ini kita habis azan itu kita baca apa doa ini. Nah, ini ada lagi nih fenomena. Ada orang kalau azan as-salatu khairum minan naum. Minan naum. Saya kira itu yang ngajarin siapa tuh? Jadi, kalau dari sisi tajwid itu namanya ada mad wajib, mad bukan mad lagi. Naum, mad ada di sukun.
Ya, minan naum itu panjang. Alasannya apa? Ya biar tidurnya pendek, itu mah ilmu kotak-katik katuk. Ya itu as-salatu khairum minan naum. Baca panjang, jangan naum. Nah, ini saya kritik ya. Nah, itu ada ilmu tajwidnya, enggak sembarangan, melu-melu. Nah, ini ilmunya kotak-katik katuk. Kotak-katik jadi matuk. Nah, itu. Ya. Ini jangan ikut-ikutan. Nah, waliman shalla alaihi lailatal jum'ati wa yaumiha. Waliman dan syafaat buat orang-orang shalla bersolawat alaihi kepada Nabi. Kapan solawatnya? Lailatul Jum'ati di malam Jumat, wa yaumiha dan hari Jumat. Malam kita baca solawat, siang baca solawat, pagi baca solawat. Nah, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi siang maupun malam Jumat, ini dapat syafaat Nabi. Nah, ini buat bapak-bapak yang udah pada pensiunan. Berangkat Jumatan, jangan setengah 12. Setengah 11. Datang ke masjid. Tuh, yang udah pensiunan. Kalau masih aktif di kantor, jangan jam 11 ke masjid, diomelin bos. Nah, kalau yang udah pensiunan, nggak ngapa-ngapain, setengah 11 masjid. Ngapain? Ya masuk masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, niat itikaf, bawa tasbih puter, sholawatan, baca zikiran, tasbih, tahmid, istighfar. Jangan kayak bocah. Ya, datang paling belakang. Tolak pinggang, khotib lama amat ya. Ini jangan tuh, datangnya setengah 11, ambil posisi di depan. Ya, supaya apa? Supaya ntar pundak kita tuh nggak dilangkah-langkahin orang. Gitu. Nah, waliman hafidha arba'ina hadisan. Waliman dan bagi orang-orang hafidha yang hafal arba'ina hadisan, 40 hadis fi amri dini dalam urusan agama, wa amila biha dan mengamalkannya, ngamalin isinya. Itu contohnya ada hadis Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi itu menulis kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, itu hafal hadis tersebut, kemudian diamalkan isinya. Itu saya ingat betul di pesantren dulu nih, saya di waktu di Langitan. Nah, itu jadi salah satu syarat kenaikan kelas. Hadis 40 hadis itu setoran sama guru. Guru saya almarhum Kiai Haji Abdullah Mujib Hasan Ngepung Rejo Sari Lamongan, punya pesantren dulu. Itu guru saya dulu. Setoran hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wa amila biha dan mengamalkan isi kandungannya. Waliman shoma Sya'bana dan syafaat buat orang-orang shoma Sya'bana yang berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa alasannya dia puasa di bulan Sya'ban? Li hubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu. Li hubbihi karena kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamahu berpuasa pada bulan Sya'ban. Nabi itu dalam sebuah keterangan hadis jarang sekali berpuasa, jarang sekali puasa sunnah secara penuh kecuali di bulan Sya'ban. Nabi itu. Nah, Nabi itu kalau biasanya dalam sebulan paling puasa Senin Kamis, mingguan, atau puasa Ayyamul Bait, alam 3 hari itu, tanggal 13, 14, 15. Ada lagi Ayyamus Sud. Nah, baru dengar kali ya. Ada Ayyamul Bait, Ayyamus Sud. Ayyamul Bait itu malam terang bulan. Kalau Ayyamus Sud malam gelap bulan. Nah, biasanya hari dalam Islam itu hanya 29, 30. Jadi mulai dari tanggal 27, 28, 29 kalau 29 hari. Kalau 30 dari tanggal 28, 29, 30. Cuma hari tanggal 28, 29, 30 puasa tuh. Puasa apa? Ayyamus Sud, malam gelap bulan. Kalau malam terang bulan 13, 14, 15 malam bulan purnama. Ini orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa alasannya kamu puasa? Ya karena Nabi ngelakonin puasa Sya'ban. Nah, orang yang niru-niru Nabi puasa Sya'ban ini dapat syafaat beliau. Waliman madaha ali baiti wa asna alaihim. Waliman syafaat buat orang-orang madaha yang memuji-muji ali baiti keluarga Nabi wa asna alaihim dan memuja-muja keluarga Nabi ahli Bani Hashim Bani Muthalib. Bani Hashim Bani Muthalib ini orang-orang yang kita cintai, maka mencintai atau memuji-muji dan muja-muja mereka ini kita akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syafaat, ya. Kan sering itu kita bersalawat kepada Nabi supaya kita dapat syafaat beliau. Kalau baca sholawat Nabi bukan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma itu buat siapa saja. Buat seluruh umat manusia yang nanti di padang mahsyar kita pada kebingungan. Kita mau kemana ini? Kok nggak ada yang ngarahin? Kayak contoh begini, Pak. Kita ini baru tumben mau naik pesawat. Baru tumben. Kita datang ke bandara kan kita bingung. Masuknya ke lewat mana, di situ mau ngapain, nggak ada pengumuman, nggak ada petunjuk, coba bayangin. Bingung kita, bisa-bisa ketinggalan pesawat.
Kita kagak tahu. Nah, ya begitu juga di padang mahsyar, kita mau kemana ini? Mana panas, lapar, telanjang. Nah, ini nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Kita mau kemana? Bingung luar biasa. Nah, itu nanti dapat syafaatul uzma. Buat orang yang suka baca salawat, lain lagi syafaatnya. Kalau itu buat umum semua manusia. Nah, itu syafaat. Kemudian sekarang bagaimana nasib orang beriman? Ya, karena kita asalnya di surga, nanti endingnya juga bakal masuk surga. Apakah masuk surganya itu mulus? Nggak masuk neraka dulu? Ada yang begitu. Ada yang udah dieksekusi masuk neraka, divonis masuk neraka. Vonisnya sudah ingkrah, nggak jadi dieksekusi, langsung masuk surga. Ada yang begitu. Wa amal mu'minuna. Wa amal mu'minu, dan adapun orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Ayyalladzina matu ala dinil islami, yaitu orang-orang matu yang meninggal dunia ala dinil islami, akan menetapi agama Islam. Itu orang beriman. Orang beriman itu orang yang mati menetapi agama Islam. Nih, makanya Bapak dan Saudara, kita ini minta kepada Allah dalam doa, Allah musabit imanana, wasabit islamana, wasabit ma'rifatana, wasabit tauhidana, min dari dunya ila daril akhirah. Minta kepada Allah, ya Allah tetapkan iman Islam kami, tauhid kami dari dunia sampai akhirat. Minta kepada Allah. Jangan nggak minta. Makanya Bapak dan Saudara, ini saya sangat kesian, sedih kepada orang-orang Islam yang ikut pahamnya bukan ahlu sunnah. Nggak mau berdoa tuh, nggak mau doa bareng-bareng. Itu apa dia punya persediaan amal banyak kali ya? Itu saya heran itu. Itu doa bareng-bareng apa sih? Ya tungguin, kita bikin bareng-bareng berdoa. Kalau doa kita ya kemungkinan diterima, kemungkinan enggak, tapi kalau bareng-bareng pasti diterima. Apalagi banyak begini. Ada salah satu orang yang menjadi penyebab doa itu mustajab. Ini ada orang yang sembahyang kabur, nggak mau doa. Masya Allah, sedih, kesian, udah tua. Nah, yang mau diandelin apa terus? Nah, ini kan kita bareng-bareng jamaah berdoa bareng-bareng. Ya, doa sabit iman itu masuk itu. Nah, ini jadi orang beriman itu, orang Islam itu, orang mukmin itu orang yang ketika matinya menetapi agama Islam. Wa in taqaddama minhum kufrun. Wa in meskipun taqaddama mendahului minhum dari mereka kufrun. Asalnya orang kafir. Begitu mati masuk Islam, sebelum mati masuk Islam. Ya, dia orang beriman seperti dalam kisah di dalam kitab Mawaiz Usfuriyah, Bahram al-Majusi, orang Majusi itu dia endingnya masuk Islam, sebelum mati masuk Islam. Kenapa? Gara-gara ada seorang ulama, seorang wali, Abdullah bin Mubarak, ini mimpi ketemu Nabi, suruh temuin Bahram al-Majusi, titip salam Nabi, dan Allah redha apa sih dikerjain, coba tuh. Ada orang Majusi dapat salam dari Nabi, dan Allah redha apa yang dikerjain. Kita pernah dapat salam dari Nabi, boro-boro. Ini orang Majusi, kenapa dia istimewa? Ternyata dia ini meskipun bukan orang Islam, dia itu baik sama orang, suka memberi sedekah. Nah, itu ditanya Bahram sama si Abdul Mubarak, ente punya amalan apa sih? Wah, saya kalau minjemin orang, semua orang minjem duit sama saya. Tapi minjem 200, mulangin 250. Riba, enggak benar nih, masa Tuhan redho? Enggak mungkin. Terus, saya punya anak, saya suka ngumpulin orang Majusi, pesta di rumah saya. Karena orang Majusi ya mabok, macam-macam judi dan seterusnya, itu enggak benar. Saya punya anak, perawan 4, perjaka 4, saya kawinin tuh, supaya bandanya enggak kemana-mana. Kawinin saya, ini enggak benar. Terakhir, saya punya anak perawan. Ya, cakep luar biasa. Nah, daripada jadi perawan tua, saya cariin jodoh nggak dapat apa, saya kawinin. Jadi bapak kawin. Terakhir, ini waktu saya ngadakan pesta walimah, ada orang seiman dengan kamu, perempuan, yang datang ke rumah saya, dan dia balik lagi. Saya khawatir dia ini pencuri, saya ikutin. Ternyata ketika dia pulang ke rumah, itu di dalam rumah dengar suara tangisan. Tuh anak mana mak makanan, mak bawa pulang makanan enggak? Kamu udah enggak kuat nih, mak pada lapar. Bahram al-Majusi dengar ada tetangganya kelaparan, langsung ngibrit pulang ke rumah. Semua sisa makanan ada yang bawain sendiri. Ketika Abdullah Mubarak dengar cerita ini, Masya Allah, ini yang benar. Ente dapat salam dari Nabi, dan Allah redha apa yang dikerjain. Apa kata Bahram? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Masya Allah, Bapak Ibu Saudara. Begitu beriman langsung mati, bulan sembahyang, bulan zakat, bulan puasa, bulan haji. Bagaimana tuh? Surga. Jadi dari mulai balik sampai tua dosanya 0. Bersih. Masya Allah, ini orang yang beriman. Ini makanya Bapak dan Saudara, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang non muslim, jangan kita musuhin. Kita doain supaya dia dapat hidayah. Iya apa tidak? Jangan kita arogan, kita musuhin. Jangan, kita doain, kita kesianan. Ya orang baik, orang bagus-bagus dibakar di neraka selama kan kita kesianan, kita baikin, kita doain. Kalau udah mati nggak boleh.
Kalau masih hidup, boleh. Begitu juga saudara-saudara kita yang seiman tapi belum mau ibadah. Ya kita doain. Nah, jangan kita musuhin, kita doain. Ya kita bacain Fatihah. Ya, kalau ketemu kita baca Fatihah, kita doain supaya dia dapat hidayah dari Allah, bisa mau ibadah bareng-bareng kita. Ya dikit-dikit kita banyakin. Wah, apaan sih dia mau ikut aneh, yuk ikut ngaji subuh gabungan. Nah, seminggu sekali. Nah, begitu-begitu boleh tegurin dan kita baca doain, jangan dibenci. Nah, ini orang beriman. Bagaimana nasib orang beriman? Fafil jannati khaliduna. Fafil jannati, mereka di surga khaliduna, kekal abadi. Nah, nih, kemarin masuk pertanyaan Pak Haji Jozak kemarin. Wala yasuhu, dan tidak sah ayyadkhulul jannata, mereka masuk surga, summa yadkhulun nar, kemudian masuk neraka. Tuh enggak ada ceritanya udah masuk surga, dibetot masuk neraka, enggak ada ceritanya. Jadi semuanya itu kelar di pengadilan. Sudah dieksekusi, ya sudah diberikan vonis ingkrah, nah, baru eksekusi. Enggak ada ceritanya masuk surga ditarik lagi masuk neraka, enggak ada. Jadi semuanya itu orang yang masuk surga itu memang sudah betul-betul sudah diseleksi, sudah dihisab bersih semuanya, diambil Allah masuk surga, enggak ada ceritanya masuk neraka. Tuh. Ini kemarin pertanyaan Pak Haji Jojam gitu kan. Apakah sudah ada orang masuk surga kemudian karena ada masalah masuk neraka? Enggak ada ceritanya. Semuanya diselesaikan dulu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang jangan sampai tuh banyak pahala kita, kemudian gara-gara kezaliman kita juga banyak sama orang, habis pahala kita. Saya nyakitin orang, bikin fitnah, bikin hoax, bikin macam-macam. Orang jadi tersakiti, orang yang tadinya nggak ngapa-ngapa, jadi datang ketemu kita lalu cemberut aja. Emang apa? Gua gak salah sama lu. Gara-gara dapat informasi nggak benar. Ini hati-hati. Iya, makanya dalam menyikapi apa saja itu jangan cepat-cepat komen. Ya, jangan cepat-cepat komen, tahan. Ya, li'anna ma yadkhulul jannata, li'anna man kana orang-orang yadkhulul jannata yang masuk surga, la yakhruju minha, tidak akan keluar dari surga. Kalau Rasulullah bakal keluar. Mana dalilnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat surat Al-Hujurat ayat 48, wa ma hum minha bimukhrajin. Wa ma hum, dan tidaklah mereka penghuni surga, minha, dari surga, bimukhrajin, dikeluarin, diusir. Enggak mungkin di surga diusir, enggak. Udah menjadi surga selama-lamanya. Tidak akan keluar lagi dari surga. Sebab apa? Permasalahan yang sangkut paut dengan sama makhluk itu diselesaikan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhulu fil jannati. Fadkhulu, maka adapun masuk fil jannati surga, imma biduni dukhulin nar bil marati, ada kalanya tanpa masuk neraka bil marati sama sekali, au ba'da dukhulin nari, atau masuk surga sesudah masuk neraka biqadri dzambi, sekadar dosa-dosanya. Jadi masuk surga ada kalanya tanpa masuk neraka, ada kalanya masuk neraka dulu baru masuk surga. Nah, kita pilih mana? Kepengen yang langsung, nggak pakai mampir-mampir. Nah, kalau nggak pengen mampir-mampir, ayo kita benahi bersama-sama diri kita. Jadi orang soleh, beramal soleh sebanyak-banyaknya, hindari dosa seminimal mungkin. Jangan sampai kita punya dosa. Wa amal kafiruna wallahu Haji Abdul Karim bin Bahari, almarhum Haji Masyahid bin Haji Jamil, almarhum Ayyub bin Ahmad, ويسلمنا ويعافينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والموحدين يا الله إذا بسمت الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة بسلامة الفاتحة وبزورة الفاتحة يا بارئ الرحمة يا كاشف الغم يا من يرضي يهدي ويرحم افتح لنا أبواب الخير
وبالبرق وبديعا وبالصحة والسلامة وبالمغفرة وبالجنة والرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد المقدس آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم ولا تجعل قبورهم. ربنا وارحمنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا للمتقين اماما. آمين. الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بها يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. آخر دعوانا صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه Iya. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.